Milos Kerkez fullback muda sensasional Hungaria rekrutan anyar AC Milan. AC Milan akhirnya menutup bursa transfer musim dingin 2021 dengan kedatangan seorang pemain muda berusia 17 tahun. Pemain itu adalah Milos Kerkez, bek sayap muda milik klub FC Győr. AC Milan memutuskan untuk mendatangkan satu pemain berposisi fullback di bulan Januari. Dan pilihan itu jatuh kepada wonderkid asal Hungaria, Milos Kerkez. Milos bergabung dari ETA FC Győr dengan nilai transfer yang tidak diungkapkan. Diyakini Rossoneri mendapatkannya tidak lebih dari 1 juta pound sterling, lantaran sang pemain masih sangat muda. Meski telah resmi menjadi pemain Milan, namun Milos Kerkez tidak langsung bisa bergabung dengan tim asuhan Stefano Pioli. Untuk sementara waktu, Milan akan menempatkannya di tim Primavera asuhan Federico Gunti. Datangnya Milos Kerkez tidak terlepas dari peran pemandu bakat AC Milan, Geoffrey Moncada, yang melihat ada potensi pada dirinya seperti pemain-pemain muda lain yang didatangkan AC Milan. Milos Kerkez yang lahir di Vrapš, Hungaria, memulai karir sepak bola dengan gemilang di klub kasta atas Liga Hungaria FC Győr. Keberhasilan Milos yang masih berusia 16 tembus ke tim utama mengejutkan banyak pihak, sehingga ia jadi buruan para pencari bakat. Selain AC Milan, kabarnya Juventus juga tertarik kepada dirinya. Di usianya yang masih 17 tahun, Milos Kerkez sudah dibekali dengan kemampuan mumpuni sebagai bek kiri. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan klubnya terdahulu dalam membinanya secara efisien. AC Milan pun memiliki rencana besar untuknya. Talent asal Hungaria itu ingin dijadikan sebagai pelapis Theo Hernandez ataupun bek kiri masa depan Rossoneri. Daniel Capozzi selaku agen Milos Kerkez menyatakan jika janji Maldini dan Massara akan kesempatan besar Milos Kerkez untuk tampil di tim senior merupakan salah satu alasan mengapa talenta masa depan Hungaria itu kemudian memutuskan untuk sepakat bergabung dengan Milan. Diharapkan agar kali ini AC Milan bisa memberikan waktu lebih pada dirinya. Jangan sampai Milos Kerkez jadi the next Pierre-Emerick Aubameyang ataupun Manuel Locatelli. Pesan Klose untuk beri Pioli waktu di Milan. Legenda sepak bola Jerman Miroslav Klose memuji Stefano Pioli sebagai pelatih yang jempolan dan meminta AC Milan terus mendukungnya karena ia yakin Pioli sanggup memberikan mereka gelar Scudetto. Pioli menukangi Milan sejak bulan Oktober 2019 yang lalu. Ia ditunjuk untuk menggantikan Marco Giampaolo. Kehadiran Pioli awalnya sempat diragukan, sebab sebelumnya ia tidak punya prestasi yang mengesankan di sepanjang karir kepelatihannya. Pioli juga cuma sekali menangani tim besar yakni Inter Milan. Di klub itu pun ia tidak sukses. Stefano Pioli sebenarnya sempat akan didepak oleh AC Milan. Pemilik Rossoneri akan menunjuk Ralf Rangnick menggantikannya. Akan tetapi pada akhirnya Rangnick tidak jadi menggantikan Pioli. Miroslav Klose mengatakan Rossoneri membuat keputusan tepat dengan mempertahankan Pioli. Saya dapat mengatakan bahwa Pioli sangatlah bagus. Saya tidak tahu apakah sebenarnya ada sesuatu antara Milan dan Rangnick, ujarnya pada Gazzetta dello Sport. Miroslav Klose kemudian menambahkan, AC Milan tidak bakal kecewa jika mereka terus mempertahankan Stefano Pioli di San Siro. Sebab ia yakin Pioli bakal bisa mempersembahkan Scudetto pada Rossoneri. Ia jujur, ia manusia, ia lengkap, ia meningkatkan pemain, ia hanya butuh waktu, ucapnya. Ia harus mengenal para pemain dan mereka harus mengenalnya. Apa yang diharapkan pelatih dalam latihan dan sama untuk para pemain, sambungnya. Jika Milan memberikan Pioli kesempatan untuk bekerja dalam waktu lama, maka mereka akan menang. Tim juga bisa memenangkan Scudetto, klaim Klose. Miroslav Klose memang sangat mengenal Stefano Pioli, sebab ia pernah bermain di bawah arahan pelatih 55 tahun itu saat bermain di Lazio. Kontrak Pioli di AC Milan saat ini berlaku hingga musim panas 2022.
3 alasan Stefano Pioli masih jadi pilihan lebih baik untuk AC Milan ketimbang Pep Guardiola. Menurut laporan dari Don Balon, ada pergerakan serius dari AC Milan untuk coba mendekati pelatih Manchester City. AC Milan disebut sedang mencoba membujuk Pep Guardiola untuk menggantikan pelatih saat ini Stefano Pioli. AC Milan sangat menginginkan Pep Guardiola demi ambisi bisa berprestasi lebih baik, baik itu di kancah Italia ataupun di Eropa. Meski saat ini AC Milan sedang baik-baik saja, tetapi ada indikasi kalau manajemen kurang yakin Pioli bisa membawa setan merah ke level selanjutnya. Untuk itu, berdasarkan rekam jejaknya, Pep Guardiola dianggap sangat bisa memenuhi ambisi AC Milan itu. Akan tetapi jika mau dianalisis lebih jauh, sesungguhnya ada 3 alasan mengapa Stefano Pioli masih menjadi pilihan lebih baik untuk AC Milan ketimbang Pep Guardiola. 1. Setelah Barcelona, Pep Guardiola tidak pernah sukses di Eropa. Jika ambisi AC Milan untuk menjadi raja di Eropa, rasanya Pep Guardiola bukanlah pilihan yang tepat. Karena setelah karirnya di Barcelona, Pep Guardiola faktanya belum pernah lagi juara Liga Champions, baik itu bersama Bayern Munchen ataupun sekarang Manchester City. Padahal di Bayern Munchen, Pep Guardiola diwariskan skuad treble winners pada musim sebelumnya. Tapi Pep Guardiola dalam 3 musimnya bersama Bayern Munchen selalu gagal melangkah ke final Liga Champions. Untuk level domestik, mungkin Pep Guardiola masih menjadi ahlinya baik itu di Jerman ataupun di Inggris. Tapi begitu ranahnya di Eropa, Pep Guardiola seperti menjadi macan ompong karena tidak punya Lionel Messi. Setelah karirnya di Barcelona, jadi mengangkat Pep Guardiola sebagai pelatih tidak serta-merta akan membawa AC Milan berjaya di Eropa. Yang kedua, Pioli lebih mengenal AC Milan. Biar bagaimanapun, Pep Guardiola pasti butuh waktu untuk mengetahui apa saja masalah dan solusi agar bisa mengangkat performa AC Milan. Ketimbang harus menunggu Pep Guardiola yang perlu waktu untuk beradaptasi dengan segala hal di AC Milan, bukankah lebih baik tetap percaya pada Pioli? Lagi pula, Pioli sudah membuktikan dirinya membawa AC Milan bisa berada di posisi sangat enak seperti sekarang ini. Pioli sudah tidak perlu waktu lagi. Segala bentuk masalah baik itu dalam ataupun luar pasti sudah diketahui secara detail. Sehingga Pioli tinggal melanjutkan saja proyek yang sedang dibangunnya bersama AC Milan. Membangun dari awal lagi akan lebih sulit ketimbang hanya melanjutkan proyeknya saja. Terdengar klise memang, tapi faktanya tetap Pioli lebih mengenal AC Milan daripada Pep Guardiola. Lalu yang ketiga, butuh biaya besar untuk bangun tim impian Guardiola. Memang benar AC Milan mungkin sebentar lagi akan terlepas dari masalah krisis keuangan. Tapi menunjuk Pep Guardiola, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Guardiola sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak pemain khususnya di area pertahanan. Pertanyaannya menjadi, apakah AC Milan sanggup membayar mahal pemain yang diminta oleh Guardiola untuk membentuk tim impiannya? Bukannya keuangan bisa lebih sehat, malah pengeluaran akan bertambah seiring permintaan Guardiola terhadap pemain baru. Bukankah ada pemain muda? Memang benar Guardiola sangat sukses mengorbitkan sejumlah pemain muda di Barcelona dan Bayern Munchen. Namun pada akhirnya ide untuk menjadikan Pep Guardiola sebagai pelatih hal yang menarik. Tetapi kinerja Pioli bersama AC Milan juga tidak buruk. Bukankah begitu? Tergantung Paolo Maldini, AC Milan bisa bajak Sergio Ramos gratis dari Real Madrid. AC Milan bisa membajak Sergio Ramos dari Real Madrid secara gratis, asalkan mereka mau melakukan satu syarat ini. Sergio Ramos yang belum juga memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid bisa dibajak oleh AC Milan, asalkan Paolo Maldini mau melakukan kontak secara personal dengan salah satu legenda sekaligus ikon Los Blancos itu. Hal tersebut disampaikan oleh Paolo Condo, salah satu jurnalis olahraga kenamaan Italia dalam saluran YouTube milik Stefano Borghi. Dalam video tersebut, Paolo Condo mengungkapkan
jika Ramos bisa saja menyeberang ke AC Milan andaikan Paolo Maldini mau melakukan kontak secara pribadi. Kondo juga melanjutkan jika Ramos akan mempertimbangkan secara serius kepindahannya ke AC Milan jika Maldini mau datang dan memintanya bergabung dengan skuad asuhan Stefano Pioli. Ramos sendiri kabarnya menyatakan jika dirinya akan merasa sangat terhormat jika bisa bergabung dan bermain untuk AC Milan sebelum karir sepak bolanya berakhir. Salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki oleh Spanyol ini kabarnya belum mau menyepakati perpanjangan kontrak yang ditawarkan oleh Real Madrid. Alasan tantangan baru dan permintaan kenaikan gaji menjadi latar belakang bek berusia 34 tahun ini urung menaikkan kontrak anyar bersama Real Madrid. AC Milan sendiri baru saja mendatangkan Fikayo Tomori dengan status pinjaman dari Chelsea di bursa transfer musim dingin bulan Januari. Namun banyak pihak merasa jika Tomori masih kurang garang untuk bisa menjadi tandem Alessio Romagnoli ataupun Simon Kjaer di jantung pertahanan AC Milan. Dengan tertariknya Ramos untuk mau bergabung bersama AC Milan, maka krisis dan pencarian sosok pemain yang mampu menjadi benteng tangguh di lini pertahanan bisa saja akan selesai. Musim depan lepas Jens Peter Hauge dan beli Mathias Zaccagni. Milan diyakini belum berhenti membangun tim pada musim 2021-2022. Sejumlah pemain baru yang didatangkan pada dua bursa transfer musim 2020-2021 ini dinilai belum cukup. Sejumlah rencana telah disusun oleh Paolo Maldini sebagai direktur Milan. Di antara pemain yang masuk dalam bidikan Maldini, nama Zaccagni disebut sebagai calon kuat pemain baru Milan musim depan. Dikutip dari Calcio Mercato Web, Maldini kini telah bekerja untuk bisa membeli Zaccagni. Maldini melakukan kerja dengan senyap dan melakukan banyak lobby-lobby di bawah tangan. Milan sangat tertarik dengan Zaccagni lantaran performanya dalam dua musim terakhir di Hellas Verona. Pemain 25 tahun itu dianggap punya profil yang cocok dengan rencana Milan. Milan sedang membangun skuad dengan fondasi pemain muda. Zaccagni memenuhi capaian itu. Pemain asal Italia itu dinilai punya potensi yang besar dan berada pada fase yang matang untuk menjajaki level selanjutnya. Zaccagni sendiri telah mencetak 5 gol dan 5 assist dari 20 laga di Serie A. Zaccagni bisa bermain di posisi gelandang serang. Dia bisa menjadi alternatif bagi Hakan Calhanoglu yang belum menaikkan kontrak baru. Zaccagni juga bisa menggantikan Brahim Diaz jika sang pemain kembali ke Real Madrid. Kedatangan Mathias Zaccagni bisa jadi memakan korban di skuad Milan. Dan salah satu nama yang rentan ditendang dari skuad Milan pada musim depan adalah winger kiri Jens Peter Hauge. Milan tidak memasukkan nama Hauge pada skuad babak 32 besar Liga Eropa. Padahal pemain asal Norwegia itu tampil bagus pada fase grup dengan mencetak 3 gol dan 1 assist. Namun sayangnya direksi Milan belum punya satu suara tentang masa depan Hauge. Sebab pada usia yang masih sangat muda, Hauge dianggap masih bisa berkembang lebih baik lagi di Milan. Milos Kerkez, fullback muda sensasional Hungaria, rekrutan anyar AC Milan. AC Milan akhirnya menutup bursa transfer musim dingin 2021 dengan kedatangan seorang pemain muda berusia 17 tahun. Pemain itu adalah Milos Kerkez, bek sayap muda milik klub FC Győr. AC Milan memutuskan untuk mendatangkan satu pemain berposisi fullback di bulan Januari. Dan pilihan itu jatuh kepada wonderkid asal Hungaria, Milos Kerkez. Milos bergabung dari ETA FC Győr dengan nilai transfer yang tidak diungkapkan. Diyakini Rossoneri mendapatkannya tidak lebih dari 1 juta pound sterling, lantaran sang pemain masih sangat muda. Meski telah resmi menjadi pemain Milan, namun Milos Kerkez tidak langsung bisa bergabung dengan tim asuhan Stefano Pioli. Untuk sementara waktu, Milan akan menempatkannya di tim Primavera asuhan Federico Gunti. Datangnya Milos Kerkez tidak terlepas dari peran pemandu bakat AC Milan, Geoffrey Moncada.
yang melihat ada potensi pada dirinya seperti pemain-pemain muda lain yang didatangkan AC Milan. Milas Kerkez yang lahir di Vrapš, Hungaria, memulai karir sepak bola dengan gemilang di klub kasta atas Liga Hungaria FC Győr. Keberhasilan Milas yang masih berusia 16 tembus ke tim utama mengejutkan banyak pihak, sehingga ia jadi buruan para pencari bakat. Selain AC Milan, kabarnya Juventus juga tertarik kepada dirinya. Di usianya yang masih 17 tahun, Milas Kerkez sudah dibekali dengan kemampuan mumpuni sebagai bek kiri. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan klubnya terdahulu dalam membinanya secara efisien. AC Milan pun memiliki rencana besar untuknya. Talent asal Hungaria itu ingin dijadikan sebagai pelapis Theo Hernandez ataupun bek kiri masa depan Rossoneri. Daniel Capozzi selaku agen Milas Kerkez menyatakan jika janji Maldini dan Massara akan kesempatan besar Milas Kerkez untuk tampil di tim senior merupakan salah satu alasan mengapa talenta masa depan Hungaria itu kemudian memutuskan untuk sepakat bergabung dengan Milan. Diharapkan agar kali ini AC Milan bisa memberikan waktu lebih pada dirinya. Jangan sampai Milas Kerkez jadi the next Pierre-Emerick Aubameyang ataupun Manuel Locatelli. Pesan Klose untuk beri Pioli waktu di Milan. Legenda sepak bola Jerman Miroslav Klose memuji Stefano Pioli sebagai pelatih yang jempolan dan meminta AC Milan terus mendukungnya karena ia yakin Pioli sanggup memberikan mereka gelar Scudetto. Pioli menukangi Milan sejak bulan Oktober 2019 yang lalu. Ia ditunjuk untuk menggantikan Marco Giampaolo. Kehadiran Pioli awalnya sempat diragukan, sebab sebelumnya ia tidak punya prestasi yang mengesankan di sepanjang karir kepelatihannya. Pioli juga cuma sekali menangani tim besar yakni Inter Milan. Di klub itu pun ia tidak sukses. Stefano Pioli sebenarnya sempat akan didepak oleh AC Milan. Pemilik Rossoneri akan menunjuk Ralf Rangnick menggantikannya. Akan tetapi pada akhirnya Rangnick tidak jadi menggantikan Pioli. Miroslav Klose mengatakan Rossoneri membuat keputusan tepat dengan mempertahankan Pioli. Saya dapat mengatakan bahwa Pioli sangatlah bagus. Saya tidak tahu apakah sebenarnya ada sesuatu antara Milan dan Rangnick, ujarnya pada Gazzetta dello Sport. Miroslav Klose kemudian menambahkan, AC Milan tidak bakal kecewa jika mereka terus mempertahankan Stefano Pioli di San Siro. Sebab ia yakin Pioli bakal bisa mempersembahkan Scudetto pada Rossoneri. Ia jujur, ia manusia, ia lengkap, ia meningkatkan pemain, ia hanya butuh waktu, ucapnya. Ia harus mengenal para pemain dan mereka harus mengenalnya. Apa yang diharapkan pelatih dalam latihan dan sama untuk para pemain, sambungnya. Jika Milan memberikan Pioli kesempatan untuk bekerja dalam waktu lama, maka mereka akan menang. Tim juga bisa memenangkan Scudetto, klaim Klose. Miroslav Klose memang sangat mengenal Stefano Pioli, sebab ia pernah bermain di bawah arahan pelatih 55 tahun itu saat bermain di Lazio. Kontrak Pioli di AC Milan saat ini berlaku hingga musim panas 2022. 3 alasan Stefano Pioli masih jadi pilihan lebih baik untuk AC Milan ketimbang Pep Guardiola. Menurut laporan dari Don Balon, ada pergerakan serius dari AC Milan untuk coba mendekati pelatih Manchester City. AC Milan disebut sedang mencoba membujuk Pep Guardiola untuk menggantikan pelatih saat ini Stefano Pioli. AC Milan sangat menginginkan Pep Guardiola demi ambisi bisa berprestasi lebih baik, baik itu di kancah Italia ataupun di Eropa. Meski saat ini AC Milan sedang baik-baik saja, tetapi ada indikasi kalau manajemen kurang yakin Pioli bisa membawa setan merah ke level selanjutnya. Untuk itu, berdasarkan rekam jejaknya, Pep Guardiola dianggap sangat bisa memenuhi ambisi AC Milan itu. Akan tetapi jika mau dianalisis lebih jauh, sesungguhnya ada 3 alasan mengapa Stefano Pioli masih menjadi pilihan lebih baik untuk AC Milan ketimbang Pep Guardiola. 1. Setelah Barcelona, Pep Guardiola tidak pernah sukses di Eropa.
Jika ambisi AC Milan untuk menjadi raja di Eropa, rasanya Pep Guardiola bukanlah pilihan yang tepat. Karena setelah karirnya di Barcelona, Pep Guardiola faktanya belum pernah lagi juara Liga Champions, baik itu bersama Bayern Munchen ataupun sekarang Manchester City. Padahal di Bayern Munchen, Pep Guardiola diwariskan skuad Treble Winners pada musim sebelumnya. Tapi Pep Guardiola dalam 3 musimnya bersama Bayern Munchen selalu gagal melangkah ke final Liga Champions. Untuk level domestik, mungkin Pep Guardiola masih menjadi ahlinya baik itu di Jerman ataupun di Inggris. Tapi begitu ranahnya di Eropa, Pep Guardiola seperti menjadi macan ompong karena tidak punya Lionel Messi. Setelah karirnya di Barcelona, jadi mengangkat Pep Guardiola sebagai pelatih tidak serta-merta akan membawa AC Milan berjaya di Eropa. Yang kedua, Pioli lebih mengenal AC Milan. Biar bagaimanapun, Pep Guardiola masih butuh waktu untuk mengetahui apa saja masalah dan solusi agar bisa mengangkat performa AC Milan. Ketimbang harus menunggu Pep Guardiola yang perlu waktu untuk beradaptasi dengan segala hal di AC Milan, bukankah lebih baik tetap percaya pada Pioli? Lagi pula, Pioli sudah membuktikan dirinya membawa AC Milan bisa berada di posisi sangat enak seperti sekarang ini. Pioli sudah tidak perlu waktu lagi. Segala bentuk masalah baik itu dalam ataupun luar pasti sudah diketahui secara detail. Sehingga Pioli tinggal melanjutkan saja proyek yang sedang dibangunnya bersama AC Milan. Membangun dari awal lagi akan lebih sulit ketimbang hanya melanjutkan proyeknya saja. Terdengar klise memang, tapi faktanya tetap Pioli lebih mengenal AC Milan daripada Pep Guardiola. Lalu yang ketiga, butuh biaya besar untuk bangun tim impian Guardiola. Memang benar AC Milan mungkin sebentar lagi akan terlepas dari masalah krisis keuangan. Tapi menunjuk Pep Guardiola, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Guardiola sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak pemain khususnya di area pertahanan. Pertanyaannya menjadi, apakah AC Milan sanggup membayar mahal pemain yang diminta oleh Guardiola untuk membentuk tim impiannya? Bukannya keuangan bisa lebih sehat, malah pengeluaran akan bertambah seiring permintaan Guardiola terhadap pemain baru. Bukankah ada pemain muda? Memang benar Guardiola sangat sukses mengorbitkan sejumlah pemain muda di Barcelona dan Bayern Munchen. Namun pada akhirnya ide untuk menjadikan Pep Guardiola sebagai pelatih hal yang menarik. Tetapi kinerja Pioli bersama AC Milan juga tidak buruk. Bukankah begitu? Tergantung Paolo Maldini, AC Milan bisa bajak Sergio Ramos gratis dari Real Madrid. AC Milan bisa membajak Sergio Ramos dari Real Madrid secara gratis, asalkan mereka mau melakukan satu syarat ini. Sergio Ramos yang belum juga memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid bisa dibajak oleh AC Milan, asalkan Paolo Maldini mau melakukan kontak secara personal dengan salah satu legenda sekaligus ikon Los Blancos itu. Hal tersebut disampaikan oleh Paolo Condo, salah satu jurnalis olahraga kenamaan Italia dalam saluran YouTube milik Stefano Borghi. Dalam video tersebut, Paolo Condo mengungkapkan, jika Ramos bisa saja menyeberang ke AC Milan andaikan Paolo Maldini mau melakukan kontak secara pribadi. Condo juga melanjutkan jika Ramos akan mempertimbangkan secara serius kepindahannya ke AC Milan jika Maldini mau datang dan memintanya bergabung dengan skuad asuhan Stefano Pioli. Ramos sendiri kabarnya menyatakan jika dirinya akan merasa sangat terhormat jika bisa bergabung dan bermain untuk AC Milan sebelum karir sepak bolanya berakhir. Salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki oleh Spanyol ini kabarnya belum mau menyepakati perpanjangan kontrak yang ditawarkan oleh Real Madrid. Alasan tantangan baru dan permintaan kenaikan gaji menjadi latar belakang bek berusia 34 tahun ini urung menaikkan kontrak anyar bersama Real Madrid. AC Milan sendiri baru saja mendatangkan Fikayo Tomori dengan status pinjaman dari Chelsea di bursa transfer musim dingin bulan Januari. Namun banyak pihak merasa jika Tomori masih kurang garang untuk bisa menjadi tandem Alessio Romagnoli ataupun Simon Kjaer di jantung pertahanan AC Milan.
Dengan tertariknya Ramos untuk mau bergabung bersama AC Milan, maka krisis dan pencarian sosok pemain yang mampu menjadi benteng tangguh di lini pertahanan bisa saja akan selesai. Musim depan lepas Jens Peter Hauge dan beli Matthias Zaccagni. Milan diyakini belum berhenti membangun tim pada musim 2021-2022. Sejumlah pemain baru yang didatangkan pada dua bursa transfer musim 2020-2021 ini dinilai belum cukup. Sejumlah rencana telah disusun oleh Paolo Maldini sebagai direktur Milan. Di antara pemain yang masuk dalam bidikan Maldini, nama Zaccagni disebut sebagai calon kuat pemain baru Milan musim depan. Dikutip dari Calcio Mercato Web, Maldini kini telah bekerja untuk bisa membeli Zaccagni. Maldini melakukan kerja dengan senyap dan melakukan banyak lobby-lobby di bawah tangan. Milan sangat tertarik dengan Zaccagni lantaran performanya dalam 2 musim terakhir di Hellas Verona. Pemain 25 tahun itu dianggap punya profil yang cocok dengan rencana Milan. Milan sedang membangun skuad dengan fondasi pemain muda. Zaccagni memenuhi capaian itu. Pemain asal Italia itu dinilai punya potensi yang besar dan berada pada fase yang matang untuk menjajaki level selanjutnya. Zaccagni sendiri telah mencetak 5 gol dan 5 assist dari 20 laga di Serie A. Zaccagni bisa bermain di posisi gelandang serang. Dia bisa menjadi alternatif bagi Hakan Calhanoglu yang belum menaikkan kontrak baru. Zaccagni juga bisa menggantikan Brahim Diaz jika sang pemain kembali ke Real Madrid. Kedatangan Matthias Zaccagni bisa jadi memakan korban di skuad Milan. Dan salah satu nama yang rentan ditendang dari skuad Milan pada musim depan adalah winger kiri Jens Peter Hauge. Milan tidak memasukkan nama Hauge pada skuad babak 32 besar Liga Eropa. Padahal pemain asal Norwegia itu tampil bagus pada fase grup dengan mencetak 3 gol dan 1 assist. Namun sayangnya direksi Milan belum punya satu suara tentang masa depan Hauge. Sebab pada usia yang masih sangat muda, Hauge dianggap masih bisa berkembang lebih baik lagi di Milan.